Bangkitlah hai perindu syurga, kau prajurit tauhid dan sunnah, engkaulah. Baik, kita perhatikan di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ini pelan-pelan, Rasul menyebutkan dengan kalimat innama. Innama di dalam bahasa Arab ini maknanya adalah lil hasr. Al hasr maknanya adalah membatasi, dibatasi. Jadi dibuat ring. Jadi yang termasuk di dalam innama adalah yang mengikuti batasan itu. Contohnya di dalam kalimat innamal mu'minuna ikhwatun. Dibatasi. Yang bersaudara itu hanya orang-orang beriman. Jadi di luar orang beriman tidak terikat dengan ukhuwah. Maka Allah menyebutkan dengan kalimat innama. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang beriman itulah yang bersaudara. Jadi di luar orang beriman tidak termasuk. Maka disebut dengan kalimat innama. Misalnya kita sebutkan dalam bahasa kita, yang boleh masuk dalam program ini hanya orang-orang yang telah mendaftar, maka di luar itu tidak masuk. Nah itu misalnya, itu kalimat innama. Yang boleh masuk dalam kelas adalah orang peserta yang sudah terdaftar, maka di luar tidak masuk. Innama. Maka dalam hadis ini Rasul menyebutkan innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu dengan niat. Maknanya adalah amal apabila dia tidak ada niat, maka tidak disebut amal. Ya, ini dia. Maka apabila ada orang beramal tanpa niat, maka dia tidak disebut beramal. Meskipun dia bagus mengerjakan. Manakala tidak ada niat, maka tidak disebut beramal. Para ulama menjelaskan lebih detail al-a'mal yang dimasukkan di dalam hadis ini adalah al-a'mal asy-syar'i, yaitu amal-amal syariat. Adapun amal-amal yang bukan termasuk perkara syariat tidak termasuk dalam hadis ini. Al-amal asy-syar'i maknanya diantaranya salat, kemudian puasa, kemudian haji, qiraatul Quran, dan apapun amal-amal syar'i. Manakala tidak ada niat, maka amalan tersebut menjadi amalan biasa. Disinilah perbedaan antara amal biasa dengan amal syar'i. Amal biasa tidak perlu niat. Sok makan, ya, tidur, tidak perlu ada niat. Sengaja saya makan, sengaja saya tidur, tidak perlu. Tapi ketika amal ibadah, amal syar'i tidak ada niat, maka amal syar'i ini tidak disebut amal dan dia akan menjadi amal biasa. Maka satu contoh misalnya, Rasul bersabda, orang-orang yang puasa, ya, salah satu sebab orang-orang berpuasa yang Rasul sabdakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atas. Ini maknanya luas. Luas, bukan hanya mereka-mereka berpuasa kemudian melakukan maksiat. Tapi salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa kemudian tidak memperhatikan niat dia dalam berpuasa. Maka di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man lam yubayyit lailan fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan malam hari puasa Ramadan, maka tidak ada puasa baginya di siang hari. Ini hadis sahih. Maka amal-amal syar'i ini terikat dengan niat. Kemudian kita perhatikan ketika disebutkan dengan an-niyat, bin niyat, dengan niat. Di sini para ulama menjabarkan dengan banyak pembahasan. Di antaranya aina yaqau an-niyat. Aina taqau an-niyat? Di mana terletaknya? Wa aina mahalluha? Di mana posisinya? Ya. Sebagian ulama-ulama Hanabilah, ya, Hanabilah ini Ahmad bin Hanbal, begitu juga Malikiyah, Hanafiyah, begitu pula sepakat al-Imam Asy-Syafi'i. Mahalluha al-qalb. Tempatnya adalah di hati.
waqtalafu fi talaffuzi biha. Para ulama berbeda ketika at-talaffuz binniyat, ketika melafadzkan niat. Di sini berbeda para ulama, dan kita hendaknya berlapang dada dengan perbedaan. Di sebahagian, dan ini merupakan jumhur di kalangan mazhab Syafi'i, at-talaffuzu binniyat sunnatun muakkadah. Mengucapkan niat itu dalam mazhab Syafi'i ini sunnah, ya, tidak sampai kepada wajib, ya, tidak sampai kepada wajib. Yang wajibnya adalah di dalam hati. Yang wajib ada di dalam hati. Adapun ketika melafadzkannya, ini dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Apakah ada dalil? Ada dalil. Ya, contoh dalil yang disebutkan adalah ketika seseorang umrah atau haji. Ketika seseorang umrah atau haji, maka niat umrah itu terlafadzkan. Niat umrah dilafadzkan. Labbaik Allahumma umrah. Maka berdasarkan daripada dalil ini, maka seluruh amal lain itu juga harus dilafadzkan. Jadi tidak harus dengan bahasa Arab, ya, tidak harus dengan menggunakan lafaz bahasa Arab. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, ya, dalam mazhab terutama mazhab Hanabilah, ini mazhab dan mazhab Malikiyah tidak meniatkan, tidak melafadzkan niat, bahkan sampai mengatakan makruh ketika seseorang melafadzkan. Bahkan ada sebagian ulama Hanabilah yang mengatakan bid'ah melafadzkan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melafadzkan niat-niat amal-amal ibadah selain daripada umrah dan haji. Jadi yang dijaharkan hanya umrah dan haji. Selain itu tidak boleh dilafadzkan. Maka apa yang terbaik bagi kita? Yang terbaik bagi kita adalah kita cukup menjadikan sebagai ilmu, kemudian kita berlapang dada dengan perbedaan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Jangan sampai kita menjadi hakim. Ya, ini yang kesalahan para thalibul ilmi adalah dia menjadi hakim di saat para ulama berbeda pendapat. Karena kita tidak layak untuk menjadi hakim di kalangan perbedaan pendapat para ulama. Cukup kita menggabungkan saja semua. Kemudian mana yang kita pilih, maka itu kalau bagi kami dikembalikan kepada apa yang bisa kita lakukan. Melafadzkan niat ini adalah dari kalangan ahli sunnah. Meniadakan lafaz niat juga dari kalangan ahli sunnah. Jangan sampai kita mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah hanya karena dia tidak melafadzkannya. Atau jangan sampai kita mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah kemudian kita vonis dia menjadi ahli bid'ah hanya karena dia melafadzkan. Nah, ini yang kenapa mazhab Syafi'i itu mazhabnya ahli sunnah. Begitu pula mazhabnya. Kemudian kalimat berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sekali lagi Rasul menggunakan kalimat innama, dan hanya saja setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sehingga para ulama ketika menjabarkan kalimat ini, termasuk di dalam kitab ini, niat akan mempengaruhi besar kecilnya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mengerjakan amal. Ketika seseorang beramal tanpa niat, maka sudah dipastikan tidak ada pahala. Sebagaimana tadi contohnya, ya, contoh orang yang berpuasa tidak ada niat, ya, maka tidak ada pahala. Kemudian niat akan juga mempengaruhi status satu amalan menjadi ibadah atau tidak menjadi ibadah. Sebagaimana tadi di awal, ada satu amal syar'i tidak diniatkan maka menjadi amal biasa. Begitu pula sebaliknya, ketika amal biasa diniatkan
iktidaan li amrillah, yaitu dalam rangka mengikuti perintah Allah, maka dia menjadi ibadah. Contoh misalnya, ada seseorang yang kita makan, ada seseorang makan, minum, makan, minum. Ketika ditanya, kenapa Anda makan? Saya makan karena lapar. Saya minum karena haus. Ada seseorang, orang yang kedua, kenapa Anda makan? Saya makan karena menjalankan perintah Allah. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Dua orang yang sama-sama mengerjakan amal biasa. Maka para ulama mengatakan yang pertama ini tidak mendapatkan pahala sama sekali. Mengapa? Karena makan niatnya karena lapar. Minum niatnya karena haus. Orang yang kedua, dia makan karena melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah, wa kulu washrabu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Ini perintah Allah. Menjalankan perintah Allah adalah ibadah. Sebagaimana wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kerjakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka berpahala. Orang yang kedua, ketika dia makan, berpahala. Ketika dia minum, berpahala. Makan minumnya berubah menjadi ibadah. Nah ini dia. Maka banyak sekali amal-amal kebiasaan di dalam hidup kita yang Rasul memberikan peluang besar agar menjadi ibadah. Dengan satu hadis, yaitu hadis Rasul mengatakan kullu amrin dzibalin idza lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara ini seluruhnya, ini termasuk perkara mubah, perkara keseharian, tidak akan dianggap sebagai satu catatan kebaikan di sisi Allah kecuali dimulai dengan membaca bismillah. Maka bismillah ini sudah menjadi syarat masuk bahwasanya amal biasa itu menjadi ibadah. Baik. Kemudian ya, masih di kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seseorang akan mendapatkan sesuatu tergantung niat. Jika tadi niat mempengaruhi besar kecilnya pahala yang dikerjakan, kemudian niat juga bisa merubah satu kebaikan, satu amal biasa menjadi ibadah, juga sebaliknya. Maka niat ini juga membedakan antara amalan sunnah dengan amalan wajib. Ya, niat dengan niat akan beda. Apakah ini amalan wajib atau amalan sunnah? Contoh, dalam kasus puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sunnah. Ya. Ketika pagi hari Rasul bertanya kepada salah satu istrinya, hal indaki syai'? Apakah kamu punya sesuatu yang bisa saya makan hari ini? Ya. Istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan apa? Idzan ana shaim. Kalau begitu saya hari ini puasa. Ini puasa. Kapan Rasul ucapkan? Rasul ucapkan ketika setelah fajar. Rasul mengucapkan ini setelah fajar. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan, malam yubait lailan fala siyamalah. Barang siapa yang dia tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya di siang hari. Maka para ulama memberikan semacam penjelasan dengan dua hadis ini. Hadis pertama yang tadi disebutkan idan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Hadis yang pertama ini amalan sunnah. Maka amalan sunnah khusus untuk puasa sunnah boleh tidak niat di malam hari. Dengan catatan habis subuh tidak makan pisang goreng. Kalau habis subuh sudah ngopi di Selat Malaka, sudah makan dan semua, kemudian pulang ke rumah idan ana shaim, malakum. Syaratnya setelah subuh tidak ada makan apa-apa. Tidak ada syarat niat di malam hari. Tapi puasa wajib
harus ada niat di malam hari. Jangan kita sepelekan. Para ulama mengatakan niat ini wajib setiap malam. Sebagian lagi mengatakan niat puasa itu cukup di malam pertama. Ala kulli hal, di malam itu harus ada niat. Nah ini dia. Inilah bedanya antara amalan sunnah dengan amalan wajib. Dibedakan dengan apa? Dengan nih. Kalau amalan wajib harus niat untuk puasa. Kalau amalan sunnah tidak perlu niat di malam hari. Siang hari langsung saya Kemudian niat ini juga bisa merubah status hukum. Ya, status hukum. Hukum yang pertama, ya, ini dianggap hukum yang biasa. Ya, satu contoh kasus merubah hukum yaitu dalam kasus talak. Dalam kasus talak ada orang yang mengucapkan lafaz talak kepada istrinya. Saya cerai kamu. Ya. Kemudian satu lagi mengatakan saya cerai kamu. Mana yang jatuh talak? Ada laki-laki sama-sama dia mengucapkan saya cerai kamu. Tapi ini orang gila, orang stres. Yang satu ini orang wajar. Ya. Maka jawabannya yang jatuh talak yang mana? Orang yang kedua. Kenapa? Orang yang pertama ini tidak ada niat. Kenapa? Dia dalam kondisi gila. Atau kita balik, dia dalam kondisi ngigau. Kenapa? Karena tidak ada niat. Orang yang gila itu apapun perkara yang dilakukan itu tidak dihukum syariat. Hatta ia beri sampai dia sehat. Yang wajar ini jatuh talak. Sebagian ulama merincikan lagi ini yang wajar ini. Kalau dalam kondisi marah apakah jatuh talak? Sebagian memberikan syarat kalau berulang-ulang setiap marah maka jatuh talak. Nah ini dia. Maka niat ini mempengaruhi. Maka para ulama membuat satu kaidah usul fikih. Apa kaidahnya? Al-umuru bimaqasidiha. Seluruh perkara itu tergantung dengan tujuan niatnya. Seluruh perkara al-umur bimaqasidiha. Nah, kemudian contoh, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Kemudian contohnya lagi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini contoh praktek niat. Jika tadi Rasul memberikan teori, ya kan? Maka Rasul memberikan contoh kasus yang Engkaulah pejuang Ar-Rahman, kau amatlah gagah perkasa.